hari ini luar biasa. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Selamat malam juga buat yang streaming, yang ngikut di dalam YouTube ya. Oke, selamat malam semua. Kita akan mulai deklarasi kita malam hari ini dengan Mazmur 23 ya. Kita percaya kita adalah domba-domba Tuhan yang dipelihara oleh Tuhan. Dia adalah gembala yang baik. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Udah dapat semua? Ya. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Kemudian kita lanjutkan Mazmur 91. Kita percaya bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, kita ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan dalam Tuhan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jalan penangkap burung, dari penyakit sampai yang busuk. Dengan tepatnya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau merasa takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampah yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang membahas di sisi kami dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi dan tempat perlindunganmu. Malam petaka tidak akan menimpa kamu, dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terangkut kepada batu. Singa dan ular telur akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan melindunginya, sebab dia mengenal namaku. Bila dia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Amin. Amin. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat malam hari ini, Tuhan. Kami sudah mendeklarasikan Mazmur 23 dan Mazmur 91. Kami percaya Bapa bahwa ada perbedaan bagi setiap umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan. Kami ada dalam perlindungan Tuhan yang maha tinggi. Engkau Tuhan yang membawa kami di dalam masuk di dalam tempat persembunyiannya Tuhan. Sehingga penyakit sampah, penyakit menular, setiap virus, bakteri apapun tidak bisa menyerang kami, tidak bisa mendekat kepada kami. Karena kami percaya kami ada di dalam tempat perlindungan Tuhan dan bernaung di dalam Allah yang Maha Kuasa. Kami percaya Tuhan ada perlindungan-Mu yang
sempurna atas setiap kami. Dan kami Tuhan ada di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Engkau gembala yang baik, sehingga hidup kami tidak pernah kekurangan. Hidup kami diberkati dengan berkat yang berlimpah-limpah. Kami percaya Tuhan, Mazmur 23 dan Mazmur 91 digenapi dan terjadi buat kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan sama-sama yang percaya. Amin. Ya saudara, tadi sudah diawali dengan makanan yang jasmani ya. Sudah kenyang semua? Kenyang. Haleluya ya. Saudara, kita buang lemak kita. Oke? Kita buang, kita olahraga sedikit ya. More. Ada pujian yang ini pujian udah agak lama, tapi ketika saya mendengarkan pujian ini,
Rasanya kita kembali diingatkannya, Dialah Tuhan, perlindungan kita, Dialah kekuatan kita. Hanya kepada Dia kita berharap. Hanya Tuhan Yesus pengharapan kita. Amin. Ya. Sekali lagi katakan, ku berharap.
Tuhan. Kami tidak pernah berhenti untuk kami terus menaikkan syukur kami Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau terus ada di setiap musim hidup kami. Ketika kami suka, ketika kami duka, ketika kami sehat, ketika kami sakit, Tuhan Engkau selalu ada bersama kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang setia. Engkaulah Tuhan perisai kami. Kami percaya Tuhan, kami mengucap syukur. Kalau kami ada semua karena anugerah-Mu. Kalau kami ada bisa bersekutu malam hari ini semua karena anugerah-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semuanya Tuhan. Buat setiap kejadian, setiap peristiwa yang kami alami yang terjadi dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan Engkau ada bersama kami. Engkau Tuhan Immanuel yang menyertai kami selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah korban syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan. Dan kami percaya Bapa, bahwa pertolongan Tuhan dalam sungguh ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tidak ragu Tuhan akan janji-janji-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala kekuatanmu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Lagi katakan, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala kekuatanmu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. sekali lagi katakan diramu Tuhan. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau
pujian ini, bahwa Tuhan punya cara untuk menolong kita. Saudara, malam hari ini pergumulan apapun yang saat ini kita hadapi, tantangan apa yang sedang terjadi dalam hidup kita, mungkin kita menghadapi setiap persoalan demi persoalan. Persoalan satu belum selesai, ada lagi, dan sebelum selesai ada lagi. Tapi kita percaya, saudara, bahwa Tuhan memberi cara pertolongannya yang ajaib, bukan menurut kita, tapi menurut Tuhan. Mungkin bagi kita, setiap jalan-jalan kita rasanya ada jalan yang buntu. Setiap apapun masalah kita rasanya tidak ada jalan keluar. Tapi Dia Tuhan yang memberikan jalan keajaiban buat setiap pergumulan saudara dan saya. Dia memberi pertolongan dengan caranya yang ajaib. Saudara, apapun masalah saudara saat ini, di masa-masa kesesakan seperti ini, kita percaya kita punya Tuhan penjaga Israel. Dia tidak pernah terlelap, Dia tidak pernah tertidur, Dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita, Dia sekali-kali tidak pernah membiarkan kita. Dia Allah yang setia, Dia Allah bersama kita, Dia memberi jalan keluar. Dia Allah yang dahsyat, yang tidak bisa dipikirkan oleh saudara dan saya. Pertolongannya sungguh ajaib. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Saudara, kalau Tuhan gerakkan saudara berlutut, silakan saudara berlutut. Kalau saudara duduk, biar kita duduk dalam hadirat Tuhan. Kalau saudara tergerak berdiri, mari kita berdiri. Kita nyatakan bahwa Dialah pertolongan kita, Dia sumber segala-galanya bagi kita. Dia Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang dahsyat. Apapun persoalan kita saat ini, apapun masalah kita saat ini, kita tidak menjadi takut, kita tidak menjadi gentar, karena ada Tuhan di dalam kita, karena ada Tuhan bersama kita. Di dalam mata kanan tersyukur di hadapan Tuhan. Saya menangis. Saya benar-benar menangis di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan.
pujian ini seperti Tuhan bicara langsung kepada saya. Dan ketika saya menyanyikan pujian ini, Tuhan ingatkan tentang kejadian-kejadian di masa lalu saya. Bagaimana Tuhan menolong keluarga kami, di mana pada waktu itu anak kami terkena demam berdarah, dan Tuhan dan dokter katakan kalau terlambat 5 menit kami akan kehilangan, artinya dia akan meninggal. Dan pada waktu saya menyanyikan pujian ini, Tuhan perlihatkan bagaimana waktu itu suami saya menggendong anak saya sambil berlari-lari mencari ruangan UGD di rumah sakit. Dan pada waktu itu tidak ada kendaraan. Dan kami berlari karena kami tidak takut terlambat, anak kami tidak tertolong. Dan saya percaya pertolongan Tuhan itu ajaib. Dia menolong dengan caranya, bukan dengan cara kami. Ketika menyanyikan pujian ini, saya benar-benar menangis. Saya bersyukur apapun masalah yang kita hadapi saat ini, Tuhan memberi setiap jalan keluar di setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Bagaimana beberapa tahun yang lalu kami kesulitan. Suami saya terjerat dengan hutang yang sangat besar, dan kami tidak tahu bagaimana harus membayar hutang itu. Dan ketika saya menyanyikan pujian ini, saya mendengar, nah, lihat pertolonganku pada waktu masa lalu, di mana engkau menghadapi keadaan-keadaan yang sangat sulit sekalipun, aku ada bersamamu. Dan aku menyelesaikan setiap persoalan dalam hidupmu. Dan saat itu aku tersungkur di kaki Tuhan. Saya menangis dan bersyukur bahwa Tuhan itu setia, tidak pernah meninggalkan saya dan keluarga saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Apapun saat ini saudara masalahmu yang kamu hadapi, percaya Dia punya jalan-jalan keluar yang terbaik bagimu. Dia punya keajaiban memberi jalan bagimu. Karena masa karamata kana ya shakararare, kiramata kana ya shakaramaya. Nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Saudara, kalau saudara mau berlutut, saudara mau apapun lakukan, jangan tahan. Ada Roh Kudus di tengah-tengah kita. Ada Tuhan sedang menjamah saudara dan saya. Kiara mata kana ya shakararare. Tuhan, inilah kami. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
kuasa lawatan yang ajaib dan dahsyat. Terima kasih Tuhan buat jamahan-Mu. Terima kasih Roh Kudus buat kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar Tuhan memeteraikan semuanya Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang mendapat pernyataan-pernyataan yang daripada-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus yang memeteraikan dalam hidupnya Tuhan. In the name of Jesus. Kami hanyalah hamba-Mu Tuhan. Hamba yang tidak bisa apa-apa. Hambanya melakukan apa yang Kau mau untuk kami lakukan. Biarlah semuanya bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Biarlah kami boleh tetap tinggal dalam hadirat-Mu. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bukakan hati kami, bukakan pikiran kami Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu. Biar firman-Mu itu yang mengubahkan hidup kami. Biar firman-Mu itu memberikan kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Urapi mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan. Sembunyikan kami di balik salib-Mu. Biar roh wahyu, roh pengertian yang daripada-Mu turun atas kami. Terima kasih Bapa, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Kami diurapi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati, katakan sama-sama. Amin. Ya. Shalom semua. Nah saudara, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mau memberikan sesuatu ya. Marpian, di sini saudara, saya bawa kue bunga. Ya. Ini sebagai ilustrasi saudara ya. Ada apa sebenarnya di balik kue ini? Ya. Tadi saya bilang, Marpian, kamu ambil satu, ya. Kamu ambil satu. Kamu ambil. Mau yang mana? Ya. Kenapa Marpian pilih itu? Ada yang tahu nggak? Bentuknya, kuenya ada dua, sama duanya. Betul tidak? Saudara, sebentar ya Marpian. Ada dua, betul? Apa bedanya? Lebih gede. Lebih besar. Ini ilustrasi ya Marpian. Ini sebagai ilustrasi saudara. Kehidupan manusia saat-saat seperti ini, saat-saat zaman seperti ini adalah zaman akhir. Manusia itu cenderung mementingkan diri sendiri. Manusia itu cenderung lebih kepada dirinya sendiri. Saudara, ilustrasi kue ini apa, saudara? Ya, saudara. Jadi saudara, dia pilih yang besar karena dia tahu ini yang lebih besar. Manusia cenderung seperti itu. Kita cenderung memberikan seperti kita memberikan sesuatu yang baik untuk kita, yang tidak baik untuk orang lain. Betul tidak? Itu sifat karakter manusia di akhir-akhir zaman. Nah, itulah salah satu ilustrasi. Kita akan mulai firman Tuhan, yaitu tentang buah-buah roh. Ya, jadi tadi itu salah satu ilustrasi bagaimana manusia di akhir zaman seperti itu. Saudara, kita akan misalnya kita memberikan ya pakaian-pakaian yang pakaian bekas kepada orang lain. Saudara mungkin akan memilih pakaian yang sudah tidak terpakai. Ya, artinya yang tidak layak untuk diberikan. Misalnya ya, udah sobek, udah apa. Saudara, Tuhan ajarkan kepada kita untuk memberikan apa yang terbaik. Ya, berikan yang terbaik, yang mementingkan kepentingan orang lain. Saya belajar dari salah satu mentor saya, ya, ibu asrama saya. Dia diberikan pakaian-pakaian yang layak pakai. Kemudian dia berikan lagi, dibagikan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Saudara, apa yang dia lakukan? Dia bawa dulu ke laundry. Pakaian itu di laundry, kemudian saudara, dia packing satu-satu seperti mau baru beli. Dia berikan seperti itu. Kadangkala ya saudara, jujur saya sendiri malas gitu ya. Malas saya untuk
laundry dulu, terus packing satu-satu, males. Jadi saya kalau pakaian-pakaian yang saya mau berikan, buk masuk di kantong kresek ya, udah banyak saya berikan gitu ya. Nah saudara, saya belajar dari mentor saya, dia berikan seperti itu, dia katakan bahwa kita harus berikan yang terbaik buat orang lain. Karena Tuhan mengajarkan kita seperti itu. Karena bahkan Tuhan sendiri memberikan yang terbaik, yaitu hidupnya di atas kayu salib buat saudara dan saya. Amin saudara. Jadi kita jangan pernah kita memberikan yang bekas, kita memberikan yang nggak layak, kita memberikan asal sekedar memberikan. Saudara, mari kita hari-hari ini kita belajar untuk memberi yang terbaik. Nah saudara, hari ini kita akan belajar tentang buah-buah roh. Ini hari kita masih membahas tentang buah-buah roh. Saudara, saya akan mereview kembali. Saudara boleh sebutkan buah-buah roh itu apa aja. Ada 9 buah roh, saudara. Ya, kesabaran, penguasaan diri, kesetiaan, penguasaan diri, kesetiaan, kelemah lembutan. penguasaan diri, Baru 8. penguasaan diri, Udah. Satu lagi. kebenaran, Apa? Kebaikan. Ya, jadi kebaikan. Hari ini kita belajar tentang kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Jadi saya ambil rangkum semua 3 poin itu supaya nanti 2 minggu lagi kita membahas tentang tema yang lain, saudara. Takutnya saudara bosan ya, jenuh. Ya, saudara, hari ini kita bahas tentang kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Saudara, yang tadi saya ilustrasikan tentang kue itu ya, di mana manusia di akhir zaman yaitu lebih cenderung mencintai dirinya sendiri, saudara, lebih mementingkan diri sendiri. Sedangkan firman Tuhan berkata kita harus mengasihi dan mementingkan kepentingan orang lain lebih daripada kepentingan kita. Amin saudara. Nah di dalam kita Galatia 5 ayat 22 dan 23 di situ dikatakan buah-buah roh, saudara. Nah 9 buah-buah roh itu yaitu buah Roh Kudus. Bagaimana seseorang bisa mendapatkan bisa ada di dalam hidupnya ada buah-buah roh. Yaitu apa saudara? Kalau seseorang itu sudah lahir baru, sudah ada Kristus di dalam hatinya, otomatis saudara terpancar buah-buah roh itu mengalir saudara. Saudara misalnya saudara waktu dulu ya belum lahir baru, saudara pelit, saudara itu pelit gitu ya, pelitnya, haleluya. Nah ketika saudara lahir baru, ketika saudara sudah terima Tuhan dan sudah diubahkan ya, saudara akan sering malah kebalikan dari pelit, menabur, mendukung ya. Nah itu, jadi ada sesuatu perubahan dalam hidup kita. Nah kemudian saudara, kita memberi berkat dan kita juga harus menjadi berkat bagi mereka. Itu panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan, mengimpartasikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nah, arti kemurahan adalah suatu tindakan yang benar yang kita lakukan. Ya, kemurahan itu tindakan yang benar yang kita lakukan. Seseorang yang untuk melayani Tuhan dengan motivasi kita untuk menerima, motivasi kita melayani Tuhan dengan benar, saudara. Karena terlebih dahulu, kan saudara saya nih berdiri di sini, saudara. Saya melayani di Komsel El Shaddai, saudara. Bukan karena saya hebat, bukan karena saya lebih baik, saudara, dari orang-orang di luar sana. Tapi karena semua karena kemurahan Tuhan, karena semua anugerah Tuhan. Saya ini seperti sampah. Ya, saya ini kalau sampai hari ini saya benar-benar tetap nggak layak di hadapan Tuhan. Saya nggak layak. Tapi karena kasih Tuhan yang melayakkan saya, mengangkat saya dari sampah, dari kubangan dosa itu Tuhan angkat, Tuhan bawa. Sampai hari ini saya bisa berdiri di tempat ini. Semua karena Tuhan. Nah saudara, saya menyaksikan kemurahan dan kebaikan Tuhan, karya Tuhan dalam hidup saya, dan saya bagikan lagi kepada saudara. Ya, nah itu kemurahan saudara. Saya ketika tadi dalam perjalanan ya,
dalam perjalanan menuju ke sini karena terjebak dengan macet, tiba-tiba Tuhan ingatkan tentang kemurahan. Ya, nah waktu itu kemudian saya baca kemurahan itu dan ada di dalam jemaat Makedonia. Ya, nah saudara boleh baca di dalam 2 Korintus 8 ayat 2 ya tentang kemurahan saudara. Sudah dapat semua? Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka tetap meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, saudara garis bawahi loh, mereka sedang menghadapi apa? Berbagai penderitaan, betul? Atau sedang menghadapi sukacita, kebahagiaan, dengan berat dalam berbagai penderitaan, betul? Dan kemudian, tetapi mereka sukacita mereka meluap. Meluap itu tahu artinya saudara, keluar terus mengalir meluap-luap gitu ya. Nah, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Saudara katakan, kaya dalam kemurahan. Ya. Kemudian ayat ketiga, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Saudara, jemaat Makedonia ini bukan jemaat orang kaya, saudara. Dikatakan tadi firman Tuhan, mereka sangat miskin. Ketika saya baca firman Tuhan tadi waktu di mobil, saya kaget. Jemaat Makedonia itu orang-orang yang sangat miskin. Bagaimana mereka ini, jemaat ini masih bisa mendukung pelayanan, memberi kepada hamba-hamba Tuhan. Padahal mereka sangat miskin hidupnya dan berbagai penderitaan. Nah, tiba-tiba saya diingatkan tentang masa-masa pandemi saat ini, dalam masa-masa kesulitan bangsa kita, bukan bangsa kita tapi seluruh bangsa sedang menghadapi masa pandemi ini, saudara. Ekonomi digoncang, apapun digoncang saat ini. Berbagai penderitaan terjadi. Nah, saudara, banyak orang-orang yang berlari meninggalkan Tuhan karena kecewa dengan Tuhan. Banyak orang-orang yang meninggalkan Tuhan, berpaling kepada Tuhan karena dia kecewa dengan hal-hal seperti ini. Tapi kembali jemaat Makedonia, dia kaya dengan kemurahan. Walaupun mereka miskin, mereka tetap menabur. Mereka tetap melakukan kebaikan, saudara. Dan kemurahan itu tetap berkaitan dengan kebaikan. Orang akan melakukan kebaikan kalau hatinya ada kemurahan, ada murah hati. Saudara, kalau nggak ada murah hati, nggak mungkin orang itu akan memberi, orang itu nggak mungkin baik. Betul tidak? Betul? Ya. Nah, jadi ini berkaitan, saudara. Kemudian kemurahan sebagai suatu buah dari Roh Kudus memampukan kita memiliki hati yang selalu bersedia memahami, ya, rela berkorban. Nah, jemaat Makedonia ini rela berkorban, saudara. Ya, rela berkorban, rela berbagi, membagikan berkat. Bahkan mereka mendukung pelayanan-pelayanan, saudara. Saya melihat bahwa komsel kita ini adalah komsel El Shaddai. Walaupun kita belum berbentuk sebuah organisasi yang besar, kita bukan sebuah gereja yang besar, tapi Tuhan pakai melalui komsel El Shaddai ini, kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Amin. Ya. Nah, kita mau melakukan kebaikan kepada orang lain. Tatkala ada kemurahan hati kita, maka akan mengalir kebaikan dalam hidup kita. Jadi tatkala kita ada kemurahan hati kita, ya, kita mengalirkan kebaikan buat setiap orang, saudara. Kebaikan itu, ya, dan akan dinikmati oleh setiap orang. Nah, kemudian orang yang murah hati di dalam Matius 5 ayat 7, saudara. Orang yang murah hati itu mendapat kemurahan.
Saudara boleh baca di dalam Matius 5 ayat 7 ya. Nah, sudah dapat? Ya boleh silakan. Ada yang dapat silakan dibacakan. Matius 5 ayat 7. Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Amin. Ya, jadi saudara mintalah roh murah hati, ya. Minta Tuhan berikan roh murah hati. Artinya roh murah hati itu saudara, kita memberi tidak memandang kepada siapa kita memberi. Misalnya, mood saya memberi kepada Marvian, saya beri kepada Marvian. Padahal Tuhan mungkin gerakin saya untuk memberi kepada Cisyokwa. Ya, mari kita belajar untuk peka dengar-dengaran akan suara Tuhan. Nah, saudara, Komsel Isyada yang tadi saya katakan, di dalam masa pandemi ini saudara, saya melihat bahwa kita ini, artinya kita ini bukan orang-orang kaya, saudara. Komsel Isyada ini bukan orang-orang kaya, tapi kita ini orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Nah, di dalam masa-masa pandemi seperti ini saudara, di dalam masa-masa kesulitan seperti ini, kita terus bergerak. Minimal 1 bulan sekali kita turun ke jalan-jalan membagikan nasi-nasi bungkus, memberikan kepada mereka orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang ada di jalanan saudara. Bukan kita berlebihan. Jadi saya ingat dengan jemaat Makedonia, ya, mereka ini sangat miskin dalam berbagai penderitaan. Bangsa kita, lingkungan kita saat ini, kota kita sedang menghadapi penderitaan. Saudara, berapa banyak mereka orang-orang yang di luar yang tidak bisa makan, saudara. Sedangkan yang di rumah kita makan seenaknya, nggak habis, nasi kita dibuang. Saudara, hari ini kita belajar. Nah, Komsel Isyada saya rindu setiap para pengurus, bahkan setiap para anggota keluarga Komsel Isyada, yuk bergerak terus, berikan. Walaupun saudara, misalnya saudara, saya mau nabur cuma 1 bungkus. Tuhan tidak lihat 1 bungkus, tapi lihat Tuhan hati kita. Mau rela memberi dengan sukacita, bukan karena paksaan. Karena Tuhan sudah beri hati kita yang murah hati, saudara. Ketika kita diberi kemurahan hati kita, timbul kita berbuat kebaikan, menabur kebaikan, saudara. Nah, saya percaya bahwa salah satu program dari Komsel ini untuk memberikan nasi bungkus adalah salah satu agendanya Tuhan. Kenapa saudara saya bisa berani berkata bahwa agendanya Tuhan? Saudara, kita ini dari berapa awal bagi nasi bungkus kita awal berapa ya? 85. Awal ya? 40. Ya? 40. Awal 40 ya? Awal pertama sekali 40 saudara. 40 bungkus. Dan Tuhan terus tambahkan sampai kita sambil bercanda-canda ya, 100 bungkus target kita katanya ya. Dan puji Tuhan tercapai 100 bungkus. Ya, nah artinya saya percaya banget itu hatinya Tuhan ditaruh buat setiap kita untuk memberi kepada mereka. Saudara, dengan cara apa? Bukan kita ini kaya, tapi kita mau belajar untuk membagikan apa yang Tuhan taruh di hati kita. Kita menyisihkan sebagian uang kita untuk kita berikan kepada mereka. Saudara, nah kita misalnya kita makan ya, misalnya kita jalan-jalan kemana, kita habiskan uang ratusan ribu saudara, hanya untuk kepentingan kita, hanya untuk kesenangan diri kita sendiri. Tapi ketika kita mau menabur, langsung kita berapa ya, nanti dulu kita hitung-hitungan dulu, hitung-hitungan sama Tuhan saudara, dikalkulasi dulu ya. Nah saudara, lakukanlah dengan iman, lakukanlah dengan sepenuh hati. Nah saudara, saya terus mendorong buat setiap kita lakukan. Menabur kebaikan bukan hanya dengan kita turun ke jalan-jalan memberikan nasi bungkus, tapi kita bisa menabur dengan cara apa saudara? Seperti tadi, kita mendoakan saudara-saudara kita. Kita menabur kebaikan dengan apapun yang kita bisa lakukan saudara. Ya, ketika misalnya kita sedang di jalan, saudara ada seorang pengemis saudara. Ketika Tuhan gerakan saudara berhenti dulu. Ketika saudara bawa kendaraan, berhenti dulu saudara. Kasih yang Tuhan mau Tuhan gerakan, berikan kepada pengemis itu.
Kalau saudara tidak membawa nasi bungkus, apapun kita bisa lakukan. Atau saudara, saat ini banyak gereja-gereja, banyak hamba-hamba Tuhan yang sedang kesulitan. Khususnya di kota-kota kecil, di pedesaan, di daerah-daerah terpencil. Banyak hamba-hamba Tuhan yang kehilangan. Untuk kehidupannya sendiri pun sulit, saudara. Saudara, hari ini jangan kita melihat aku dan aku dan aku dan aku. Tapi hari ini mari kita belajar. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang di pedalaman, yang di pinggir-pinggir di pedesaan. Mereka membutuhkan apa yang bisa kita berikan buat mereka. Tuhan taruh bukan di hati saya, tapi saudara, Tuhan taruh di hati saudara masing-masing. Saya percaya, saudara, berkati hamba-hamba Tuhan, berkati setiap. Jangan kita melihat hamba Tuhan yang punya nama, baru kita menabur, baru kita memberkati. Saudara, banyak hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang tidak punya nama, mereka lebih sangat membutuhkan, saudara. Ya, saya dorong saudara, mulai malam hari ini saudara berdoa, tanya Tuhan, biar kita menjadi saluran berkat bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Kemudian nah saudara, pada saat kita melakukan kebaikan, maka kita sedang berfungsi seperti keinginan Allah yang tadi saya katakan, ya. Bukan keinginan kita, tapi keinginan Tuhan. Tuhan katakan di dalam firman Tuhan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Artinya jemu itu jangan bosan-bosan berbuat baik, saudara. Terus lakukan, terus lakukan. Walaupun mungkin kita ya kadang-kala kita kebaikan kita itu tidak dianggap sama orang, atau misalnya kita kebalikannya kita berbuat baik tapi sambutan mereka tidak baik terhadap kita, betul nggak? Siapa di sini yang pernah ngalamin? Boleh angkat tangan. Kita berbuat baik tapi sambutan mereka tidak baik kepada kita. Saudara, tetap lakukan. Jangan kalah. Never give up. Amin. Jangan pernah kalah, saudara. Lakukan terus. Tabur, tabur, tabur benih itu. Nah kemudian saudara yang terakhir, yaitu tentang kesetiaan. Ya, kesetiaan adalah salah satu sifat dari Allah. Nah, jadi kesetiaan itu adalah sifat dari Allah sendiri, saudara. Kalau kita punya Allah yang setia, Tuhan mau kita juga setia, saudara. Saudara, kita mau pasangan kita setia atau tidak setia? Ya? Setia, betul nggak? Tapi ketika kita lagi pacaran, saya mau sehidup semati, saya mau setia sama kamu. Waktu kamu sakit, aku pasti dampingin kamu. Waktu kamu dalam kondisi apapun, aku tetap mengasihi kamu. Ya, waktu pacaran, saudara. Ya, nah ketika menikah, bertambah, dengan punya anak dan sebagainya. Nah saudara, tubuhnya yang langsing, tubuhnya yang mungil tiba-tiba menjadi berubah, tubuhnya itu ya menjadi besar, dan suaminya ini apa yang dia lakukan, saudara? Dari yang seorang yang mengaku setia, menerima apa adanya, ya tiba-tiba ketika lihat istrinya tidak langsing lagi, di rumah sehari-hari pakai daster, ya akhirnya apa yang dia lakukan, saudara? Berpaling mencari yang lain. Nah, seperti itu sifat manusia. Tapi Tuhan mau kita memiliki sifat setia, saudara. Ya, kesetiaan itu adalah milik karakter Tuhan. Nah, saudara, jadi marilah kita berdoa supaya setiap pasangan-pasangan kita ini tetap diberi hati yang setia. Yang belum memiliki pasangan, mulai berdoa, minta yang dari Tuhan yang setia. Nah, saudara, kemudian kesetiaan diperlukan oleh seseorang sehubungan kehidupan sehari-hari seperti hubungan dengan Tuhan dan sesama. Ya, itu hubungan yang tadi ilustrasi suami istri, ya. Jadi hubungan kesetiaan itu dari Tuhan kepada kita dan dari kita kepada sesama, ya. Nah, kemudian saudara, definisi kesetiaan ialah berpegang teguh, ya, berpegang teguh terhadap janji Allah yang tadi yang saya katakan. Wah,
janjinya A, B sampai gitu ya. Nah, tapi pernahkah dia menepati setiap janji-janjinya? Nah, saudara, Tuhan kita itu setiap janjinya ya dan amin ya. Tuhan tidak pernah lalai akan janji-janjinya. Manusia mungkin pernah lalai setiap janji-janjinya. Ya, mungkin suami saya pernah berjanji ke saya, tapi lalai seringkali lupa. Tapi Tuhan tidak pernah lupa. Amin. Nah, kemudian yang kedua, kesetiaan itu adalah patuh dan taat. Saudara, kalau patuh dan taat artinya bulat, saudara. Nggak ada yang gerenjar-gerenjar, nggak ada yang kotak, bulat. Artinya full ya, taat. Nggak ada ini begini. Jadi artinya kesetiaan itu ya, sekalipun kita tidak diberkati, tetap setia ikut Tuhan. Sekalipun kita dalam kelemahan tubuh, kita tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun apapun kondisi kita, kita tetap setia kepada Tuhan. Amin. Nah, saudara, ada di dalam Alkitab contoh ya seorang yang setia, saudara, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Siapa saudara yang pernah dengar kisah Sadrak, Mesak, Abednego? Dia tetap sampai dilempar ke dapur api, dia tetap imannya tetap setia mengikut Tuhan. Kemudian apa upah dari kesetiaannya? Tuhan membela dan menyelamatkan mereka. Saudara, masa-masa seperti ini tuh, saudara, di depan kita nggak tahu apa yang akan terjadi, saudara. Ini sudah roh antikris sudah semakin dekat. Tanda binatang 666 sudah semakin mendekat, saudara. Di situ dipertaruhkan kesetiaan kita mengikut Tuhan. Apakah akan mengikut Mammon? Apakah kita akan mengikut? Nah, itulah dari kesetiaan, saudara. Nah, seberat apapun yang tadi patuh dan taat yang kedua ya. Tadi pertama berpegang teguh terhadap janji Allah. Kedua patuh dan taat. Kemudian yang ketiga arti dari kesetiaan yaitu seberat apapun tugas yang diberikan, tetap kita harus menjalaninya tanpa komplain ya. Jadi jangan pernah meragukan Tuhan, jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Walaupun kondisi kita mungkin saat ini belum baik, mungkin ekonomi kita saat ini masih perjuangan, saudara. Usaha kita mungkin saat ini kita serang terus, seperti digenjot. Saudara, jangan pernah meragukan Tuhan. Dia berjanji, dia akan melakukannya. Jangan pernah komplain, saudara. Karena kita percaya Dia Tuhan yang selalu ada di setiap musim kita. Nah, saudara, bagaimana kita memiliki buah-buah roh itu? Nah, saudara, saya ada pertanyaan. Bagaimana kita memiliki buah-buah roh itu? Ya, bagaimana? Tadi kan udah dikatakan, udah dijelasin semua ya. Berapa minggu kita ya jelasinnya 9 buah roh itu? Ya, udah jelas banget 9 buah roh. Bagaimana kita mendapat, kita ada buah-buah roh dalam hidup kita, saudara? Apa? Ya, bagaimana kita memiliki buah-buah roh itu? Ada yang bisa bantu? Hidup dalam ketaatan di dalam Tuhan. Amin. Yes. Ya, ada lagi? Saudara, di dalam Yohanes 15 ayat 4 coba dibaca. Yohanes 15 ayat 4. Yang sudah dapat silahkan dibaca. Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi di mana tinggalnya kita? Di dalam Tuhan, saudara. Jadi Tuhan ada di dalam kita dan kita ada di dalam Tuhan. Sehingga hidup kita, buah-buah roh itu ada di dalam hidup kita, kita keluar, mengalirkan, mengimpartasikan, saudara. Ketika kita hidup di dalam Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, sudahkah kita tinggal di dalam Dia? Saudara, mungkin kita bisa berkata, Yesus ada di dalam saya. Pertanyaannya, sudahkah kita ada di dalam Yesus?
Ini suatu perenungan buat kita. Saya percaya setiap kita, saya ada di dalam Tuhan. Ya, Tuhan ada di dalam saya maksudnya. Pertanyaannya, adakah kita di dalam Tuhan? Seperti tadi Yohanes 15 ayat 4. Dia di dalamku dan aku di dalam dia. Bagaimana kita ada di dalam Tuhan? Melakukan perintahnya. Lakukan perintah Tuhan. Kita ada di dalam dia. Dia ada di dalam kita. Apa perintahnya? Banyak saudara. Di dalam firman Tuhan banyak. Hidup dalam kekudusan. Hidup di dalam mengasihi. Hidup dalam mengampuni. Saudara, banyak sekali. Kalau kita ada di dalam Tuhan, hidup kita harus kita menjaga kekudusan hidup kita. Itu pertama. Karena firman Tuhan katakan, kalau kita tidak kudus, kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Itu firman, bukan saya yang berkata, tapi firman yang katakan. Nah, saudara, hari ini kita belajar tentang kebaikan, kemurahan, dan tentang kesetiaan, saudara. Mari kita hari-hari ini kita belajar untuk kita setia, taat kepada Tuhan. Waktu kita sudah sangat sebentar lagi, saudara. Apa yang kita lakukan? Saudara, kemarin beberapa hari yang lalu saya ke rumah duka. Dia anak usia 22 tahun, seorang gadis, anak seorang pendeta. Dia energik anaknya, dia sangat pintar luar biasa, saudara. Dia sekolah teologi ya, walaupun secara bukan sekolah berjumpa, tapi dia tidak pernah putus asa. Dia ikut sekolah online, dia ngelesin, dia olahraga, energik banget. Saudara, pada berat 2 tahun setengah, dia tiba-tiba dia divonis dia kanker otak. Dia kanker otak dan orang tuanya berusaha untuk mengobati, dan dokter katakan usianya cuma 6 bulan. Saudara, seorang gadis yang energik, yang luar biasa, masa depannya yang panjang, kita pikir masih panjang, saudara. Divonis cuma 6 bulan. Saudara, betapa orang tuanya hancur hatinya, betapa orang tuanya setia sendiri sampai berkata kepada orang tuanya, "Papa, kenapa itu menimpa saya? Papa, kenapa? Saya tuh sedang sekolah." Dia sedang sekolah kedokteran di Semarang dan dia juga kuliah di Bandung, jadi dia ngambil sekolah 2 pada waktu itu. Nah, akhirnya dia menjalani operasi, ternyata dari kanker otak kena juga menjadi kanker payudara, jadi 2 kankernya. Saudara, tapi Tuhan itu luar biasa, ajaib dan dahsyat. Tuhan kasih perpanjang umurnya menjadi dari 6 bulan menjadi 2 tahun setengah, ya. Dan hari itu, waktu kemarin saya ke rumah duka, salah satu kerabatnya bercerita bahwa anak ini sepertinya sudah tahu dia akan dipanggil pulang. Jadi dia olahraga, ngelesin, gak pernah berhenti. Sampai dia omongin, "Kamu harus jaga, karena ini gak boleh lelah otakmu," katanya. Sepertinya dia tuh tahu bahwa waktu dia tuh gak lama lagi, saudara. Nah, kemudian dia ngecat ke rumah kamarnya, semua diwarnain putih, saudara. Ranjangnya putih, mejanya putih, semua serba putih, saudara. Seperti dia sudah mempersiapkan bahwa dia akan pulang. Saudara, waktu saya dengar seperti itu, ya, Tuhan, saya bilang, Tuhan kasih kesempatan buat setiap kita ini untuk kita melakukan sesuatu. Seperti ada pujiannya, hidup ini adalah kesempatan. Jadi saudara, ketika kita hari ini kita masih ada, saudara, kita masih sehat, kita masih sempurna, saudara, ya, layani Tuhan dengan segenap hati. Jangan kita berpaku dengan masalah kita, saudara. Di sini saya percaya semua kita punya masalah masing-masing, saudara. Tapi yuk, mari hari-hari ini kita nomor satukan Tuhan di atas segala-galanya. Ya, amin, saudara. Amin. Kita
akan bangkit berdiri. Kita akan Ya, penutup saya silakan buat ketua buat penutup dan persembahan. Terima kasih Tuhan yang sungguh baik. Kami sudah melaksanakan ibadah ya Tuhan pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa urapan Engkau senantiasa mengurapi kami sampai kapanpun Tuhan. Terima kasih untuk urapan Engkau, untuk firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu itu boleh ditanam di dalam hati kami dan kami boleh melakukannya Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah kami boleh menjadi berkat, baik itu di dalam bisnis kami Tuhan, baik itu dalam pekerjaan kami, baik itu di dalam pergaulan kami Tuhan. Biar setiap bicara kami, setiap perkataan kami, setiap perbuatan kami, boleh kami mencerminkan sebagai anak-anak Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Dan kami boleh mempersembahkan sebagian apa yang kami punya Tuhan yang berasal daripada Engkau. Biar Engkau berkati semuanya Bapa. Biarlah persembahan ini boleh dilayakkan oleh Engkau. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami akan berpisah antara satu dengan yang lain. Biar Engkau berkati, Engkau pimpin sampai ke rumah masing-masing. Tidak ada sesuatu yang kurang apapun sampai ke rumah. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.